Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Nah, hari ini gue mau share nih pengalaman gue dalam mentuning mobil Ignis. Jadi hari ini tuning Ignis ini makan waktu cukup lama, tapi kenapa cukup lama gue akan share tentang. Nah, jadi gue kedatangan mobil Ignis punya Om Hendy nih. Dia bilang katanya dia udah pernah di remap di tempat lain yang pertama. Yang kedua dia udah ngelakuin full exhaust system, katanya di custom full exhaust dengan menggunakan Valvetronic. Lalu yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita nge-dyno kondisi existingnya dia. Jadi kondisi existingnya kita dyno, dan betapa kagetnya gua karena power yang keluar itu hanya cuma 30 horsepower on wheel. Jadi itu kayak rekor terkecil mungkin yang pernah ada di sini ya mobil ini, padahal aslinya kalau kita lihat menurut brosur itu sekitar 83 horsepower. Jadi palingnya harusnya di roda sih 60, mungkin 58, 59 wheel horsepower gitu ya harusnya ada, apalagi dia udah ganti full exhaust dan katanya udah di remap tempat lain gitu. Tapi habis itu kita masukin data standar dari mobil Ignis ini sendiri, kita standarin, ada kenaikan sedikit tapi tetap angkanya masih parah banget gitu, menurut gue masih kayak angka super nggak wajar dari mobil ini. Lalu setelah itu kita lakukan troubleshooting, kita cari masalahnya di mana, dan gua nggak dengar bunyi aneh di bagian knalpot. Dan ketika kita angkat di lem, kita cek, oh rupanya ada kartu Valvetronic. Kartu Valvetronicnya itu jadi di pipa utama dia kalau tutup ya ketutup semua, buka terbuka. Nah, tapi yang gue bingung ketika dia lagi terbuka pun digas mesinnya bunyinya aneh banget. Nah disitulah gue temuin bahwa Valvetronicnya ini ngaco setelannya, jadi ketika dia terbuka full kayaknya di dalamnya itu masih ketutup juga gitu. Akhirnya kita cabut tadi valve-nya, kita straighten langsung, dan berikut hasilnya gue mau kasih lihat. Nah, jadi bisa dilihat nih guys, ini adalah grafik yang warna biru ini. Kurvanya ini adalah yang udah di remap sama workshop lain. Nah, jadi tadi gue begitu lihat angkanya, kecil banget, cuma 30 horsepoweran gitu ya. Lalu gue standarin datanya remapannya itu, gue bikin standar semuanya, ada kenaikan lebih baik. Jadi dia jadi yang merah ya, yang merah ini powernya lebih tinggi. Ini cukup banyak nih, beda sekitar 4 sampai 5 wheel horsepower, tapi angkanya juga masih di 30-an. Makanya setelah itu kita plongin, dan akhirnya gue tadi lakuin custom tuning dengan software EV-Tune kita, map kita, dibandingin dengan kondisi dia standar. Jadi ini udah standar, kita udah ngelakuin tuning lumayan banyak ya, bedanya di sini sekitar 4 WHP, 4 sampai 5 WHP, tapi angkanya juga masih kecil nih. Nah disitulah baru gue lakukan pengecekan exhaust, kita pelongin, dan berikut hasilnya. Deng, langsung jadi yang warna kuning. Ini yang benar performanya. Jadi setelah gue remap dan exhaust sistemnya udah normal kembali, bedanya bumi langit banget guys. Jadi yang tadi itu mampet. Jadi makanya knalpot kenapa jangan pakai Valvetronic di jalur tengah begitu. Ketika dia error, dia mampet, dia rusak, yang ada performa kalian turun kecil banget, bahkan ibaratnya ya kayak knalpot dipampet abis gitu kan. Jadi terukur power akhir sampai 67,8 wheel horsepower, dan juga torsinya kita bisa lihat guys, smooth banget ya. Kalau kita bandingin dengan kondisi yang lagi di error tentunya jauh banget ya. Jadi kenaikannya itu bisa udah hampir dua kali lipat gitu. Di sini power yang asli mobilnya itu kan bawaannya terukur hanya 83 horsepower on engine. Sekarang setelah kita remap, mobil yang aslinya 83 horsepower sekarang menjadi 91 horsepower on engine. Untuk mobil kecil begini 1200 ya, ini kurang lebih artinya 10% ya kenaikannya ya. Jadi pastinya bakal berasa banget. Nah, kira-kira setelah kita perbaiki dan kita custom tune tadi udah dapat angka segini, rasanya gimana ya guys di jalan? Nah, habis ini Joe dan yang punyanya langsung, Om Hendy, bakalan langsung ngetes mobil ini di jalan. Nah, kira-kira kayak gimana nih komentarnya mereka? Langsung aja nonton video berikutnya, jangan kemana-mana guys. Yes, halo bro and sis, balik lagi sama gue Joy Iskandar, masih dari workshop Elika. Nah bro and sis, lihat sendiri, kita saat ini mau test drive Suzuki Ignis
bareng langsung sama yang punya. Halo Om Hendy dari Bogor. Kita Bang Fisti udah. Nah, Om, ceritain dulu dong Om, kenapa mobil Om dibawa ke Elika? Ada keluhannya apa aja nih? Ya pertama memang kan ini mobil di bawah 200 juta, jadi memang kurang ya untuk tarikannya ya. Karena saya rutenya Bogor Jakarta, tol ke tol ya, jadi butuh performance lah gitu. Butuh performance ya. Ignis ini spesial, udah banyak dandanannya ya Bro Hendy, Om Hendy ya? Iya lumayan lah. Aduh, baik luar maupun dalam ya. Nah, cuma seperti kata Om Hendy tadi, bawahnya masih kurang nyaman, betul ya Om ya? Betul. Karena masih ada sesuatu yang merasa diumpetin. Dengar-dengar pernah remap sebelumnya juga ya Om ya di luar ya? Pernah. Oke, tapi karena kurang puas makanya dibawa lagi ke Elika. Nah, sekarang kita cobain ya. Kita cari jalur yang aman dulu untuk tes. Tadi memang sedikit sempat trouble, kita cari-cari tahu di mana ada masalahnya. Nah, sekarang ini dia hasilnya, kita langsung tes praktek di jalanan ya, Francis. Oke, yang penting dimanapun kita tetap selalu harus safety diutamakan ya, Om ya. Iya, harus tetap hati-hati lah. Jambak juga ya. Itu masih gigi 2 tuh Om ya. Waduh. Nah, itu gigi 2 itu ya? Itu gigi 2 tadi. Panjang juga. Panjang itu. Ntar kita cobain lagi Om di depan. Oke, siap. Om Hendy, gimana? Tadi kan kita udah nyobain sekilas nih ya. Walaupun masih agak macet-macet sedikit, tapi tadi sempat beberapa track yang kita dapat. Nah, Om yang duduk di sebelah saya, gimana Om rasanya Om? Puas banget. Gila. Paling berasanya di mana nih Om? RPM rendah lah. RPM rendah ya. Torsinya terasa banget. Oke. Kalau kata orang di luar jambakan ya gitu. Paling kali. Nah, moga-moga nanti Om Dito pasti lebih fun nih bawanya nih. Ya pastilah, udah gak sabar nih. Udah gak sabar. Pengen langsung pulang. Pantesan dari tadi minta balik mulu nih si Om. Yoi. Nah, Bro and Sis, itu dia. Kita udah test drive Suzuki Ignis yang dipunyai oleh Om Hendy dari Bogor. Sekali lagi semuanya jadi lebih optimal, lebih maksimal Om ya. Iya. Berasa banget ya. Mantap. Di RPM bawahnya juga dapet, torsinya juga kita dapet tinggi. Setelah itu di tengahnya juga tidak ada jeda. Yang pasti Om Hendy bakalan fun bawahnya. Puas. Thank you. Thank you. Jadi yang lain jangan mau kalah ya. Kalau pengen lebih mantep lagi, lebih optimal lagi bawa Suzuki Ignisnya atau mobil apapun, langsung bawa ke workshop Elika di Bursa Otomotif Sunter. Ciao, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe kita juga di YouTube, Instagram, dan Instagram TV kita.